Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita akan mempelajari satu ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini dan pada kesempatan yang lainnya sebagai pertemuan yang mendatangkan keberkahan darinya, mendatangkan rahmah dan keutamaan darinya, serta kita berharap mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima dan kita kelak digolongkan sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dari golongan ahlun nar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Tauhid atau kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dengan judul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita melanjutkan atau sedikit mengulang tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan dan mewasiatkan agar supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan hendaklah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Disebutkan oleh Syekh tentang makna ayat ini, beliau mengatakan al-ikhbaru annallaha subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-sunni rusulihi an ya'budu wahdahu duna ma siwah. Allah mengabarkan bahwasanya Allah memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan rasulnya agar supaya Allah Ta'ala disembah dan tidak disekutukan dengan yang lain. Wa an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li wa la yusi'u ilaihima. Dan Allah juga mengabarkan dalam ayat ini agar supaya seorang anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik itu dengan bentuk ucapan maupun dengan bentuk perbuatan, dan tidak melakukan keburukan kepada keduanya. Para ulama menjelaskan bahwa segala perbuatan-perbuatan yang baik yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan orang tua, maka ini adalah termasuk daripada birrul walidain, termasuk daripada melakukan bakti kepada kedua orang tua. Ya, dan sebaliknya, setiap perbuatan atau ucapan yang mendatangkan kebencian, rasa sakit hati, dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan kedua orang tua yang berasal dari seorang anak, maka ini adalah bentuk uququl walidain, bentuk durhaka kepada kedua orang tua.
Kemudian disebutkan oleh Syekh li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi hatta qawiya washtadda. Dikarenakan kedua orang tua adalah orang yang mengasuh ya seorang anak tersebut dalam keadaan pada saat masih kecil dan dalam keadaan lemah pada saat itu sampai dia menjadi kuat dan menjadi dewasa. Ini adalah jasa daripada kedua orang tua kepada anak. Jasa kedua orang tua kepada anak. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita sebuah doa, ya, doa yang selayaknya untuk selalu dipanjatkan oleh setiap ya anak-anak kaum muslimin kepada kedua orang tuanya yang muslim, yaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan rahmatilah keduanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya mengasuhku dalam keadaan masih kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa jasa orang tua terutama kepada anak-anaknya pada saat di masa kecil mereka, maka ini merupakan jasa yang patut untuk diperhatikan oleh anak-anak mereka, ya, sehingga ya, anak-anak kaum muslimin benar-benar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab yang kita bahas. Syekh mengatakan anna tauhida huwa akadul huquqi wa aujabul wajibat, bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang paling ditekankan untuk dipenuhi sebagai hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban yang paling wajib untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya. Li'anna Allah bada'a bihi fil ayah wa la yabtadi'u illa bil ahammi fal aham. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan memerintahkan manusia untuk melakukan ketauhidan, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan tidaklah sesuatu itu diawalkan dalam perintah kecuali dia pasti adalah perkara yang paling penting, baru kemudian perintah itu turun ya derajat kepentingannya pada perkara yang paling penting di bawahnya. Jadi kalau kita perhatikan ayat tadi, Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia untuk hanya beribadah kepada Allah. Setelah itu Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa orang tua kita memiliki jasa, memiliki andil, memiliki ya, kebaikan yang sangat besar kepada kita. Namun tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala Tuhan ya, kita semuanya tentu haknya lebih harus diutamakan untuk dipenuhi, baru kemudian haknya kedua orang tua kita penuhi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, yang menciptakan kedua orang tua kita, yang memberikan rizki kepada kedua orang tua kita dan juga kepada kita semuanya. Maka tentunya hak Allah Subhanahu wa taala didahulukan, yaitu dengan kita beribadah hanya kepadanya, baru kemudian kita memenuhi hak makhluk yang paling layak untuk kita penuhi haknya, yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Syekh menjelaskan ma yustafadu minal ayah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Ada 5 poin di sini disebutkan oleh beliau. Beliau menyebutkan yang pertama, anna tauhida huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Yang pertama adalah bahwasanya ketauhidan itu adalah perkara yang pertama kali Allah perintahkan dari segala kewajiban yang Allah perintahkan. Jadi pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, bertauhid terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan seluruh perintah-perintahnya yang lain. Oleh karena itu kita perhatikan rukun Islam yang 5 yang wajib untuk ditegakkan pada tiap seorang muslim. Poin pertama adalah ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, syahadat la ilaha illallah adalah bentuk ketauhidan kepada Allah. Baru kemudian setelah itu menegakkan sholat, menunaikan zakat dan seterusnya dari rukun-rukun Islam yang 5. Ya, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah
perkara yang pertama kali Allah perintahkan, Allah tuntut, ya, dan juga dia merupakan hak yang paling wajib untuk ditunaikan seorang hamba sebagai hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ma fi kalimatin la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Fa fiha dalilun ala anna at-tauhid la yaqumu illa ala an-nafyi wal itsbat. Nafy al-ibadah amma siwallah wa itsbatiha lillahi kama sabaqa. Pelajaran yang kedua, dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat dua rukun yang membentuk kalimat la ilaha illallah. Yaitu rukun an-nafyu, yaitu meniadakan seluruh Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Dan rukun al-itsbat, yaitu menetapkan hanya satu-satunya Allah Ta'ala saja yang berhak dan pantas untuk disembah. Maka di dalam kalimat atau di dalam ayat yang kita pelajari tadi, ya, terdapat dalil bahwasanya ya, tauhid itu tidak akan tegak berdiri dengan sempurna kecuali harus ada dua perkara ini. Harus ada meniadakan seluruh Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia, dan kemudian menetapkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas dan berhak untuk disembah. Ya, seperti kita baca ayatnya tadi, Allah berfirman, "Alla ta'budu illa iyyah." Agar supaya kamu jangan menyembah, ya, kecuali hanya kepadanya. Ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah kecuali Allah. Jangan kamu, ya, menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh seluruh manusia selain Allah, kecuali kau sembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak dan layak untuk disembah. Nah, itu adanya an-nafyu dan al-itsbat. Ya, sekali lagi tidak akan mungkin tauhid itu bisa tegak dengan baik kecuali dengan dua pokok atau dua rukun ini, yaitu meniadakan seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh makhluk dan menetapkan hanya satu-satunya Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang pantas dan berhak untuk disembah. Kemudian yang ketiga, azamatu haqqil walidaini haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi wa jaa fil martabati tsaniyah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah menggambarkan keagungan haknya kedua orang tua. Ya, di mana hak kedua orang tua itu dihubungkan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Allah perintahkan kita untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam, ya, penyembahannya kepada sesuatu yang lain selainnya, maka yang berikutnya adalah Allah perintahkan kita memenuhi hak kedua orang tua kita dengan berlaku baik kepada mereka. Ya, sehingga di sini menunjukkan, ya, merupakan tingkatan kedua yang wajib untuk dipenuhi oleh seorang hamba setelah beribadah kepada Allah adalah memenuhi hak kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah wujubul ihsani ilal walidaini bi jami'i anwa'il ihsan. Wajibnya manusia untuk melakukan seluruh jenis kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ya, sampai-sampai para ulama menjelaskan apabila ada satu perkara yang berkaitan dengan perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Seorang anak memiliki dua pilihan. Yang pertama di antara dua perkara yang mubah misalnya. Dan kemudian anak tersebut ingin memilih perkara yang A misalnya. Tapi kedua orang tua memilih perkara yang B dari sisi yang mubah. Ya. Dan tidak ada kaitannya dengan syariat di sini, ya. Dan dua-duanya mungkin ditimbang oleh syariat dengan timbangan yang baik. Si A menginginkan atau seseorang menginginkan untuk memilih perkara A, sedangkan orang tuanya memilih perkara B untuk anaknya. Maka yang wajib bagi seorang anak adalah memilih perkara apa yang dipilih oleh kedua orang tuanya. Ya, pilih oleh kedua orang tuanya. Misalnya, ada seorang anak itu yang ingin bekerja. Ya. Dia kemudian mendapatkan pilihan dua tempat pekerjaan yang halal. Yang satunya adalah pekerjaan yang bergaji kecil atau tidak lebih besar dari pekerjaan yang kedua, tapi tempat kerjanya tidak jauh dari rumah atau tempat tinggal orang tuanya.
Kemudian ada pekerjaan yang kedua yang juga menjadi pilihan untuknya. Tempatnya lebih jauh dari rumah orang tua, tapi gajinya lebih besar. Bahkan bisa jadi 2 kali lipat dari tempat yang menjadi pilihan yang pertama tadi. Nah, maka kemudian tentunya si anak akan memilih tempat yang jauh karena melihat gajinya misalnya. Dia memilih tempat yang gajinya besar. Yang di situ dia akan jauh dari orang tuanya. Namun kemudian orang tua menginginkan agar si anak itu tetap tinggal dekat dengan mereka dan memilihkan untuk anaknya ya untuk pilihan yang pertama. Ya. Si orang tua mengatakan lebih baik kau pilih saja pilihan yang pertama. Meskipun gaji yang sedikit tapi paling tidak kita masih bisa berkumpul, masih bisa berkomunikasi daripada kamu jauh nanti orang tua khawatir dan macam-macam. Nah, maka seorang anak wajib untuk mengedepankan saran dan permintaan orang tua dari sisi perkara yang mubah ini. Ya, ini termasuk bentuk ketaatan dan kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya, adapun untuk kaitannya dengan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang menyelisihi syariat, maka tidak ada ketaatan kepada siapapun dari kalangan makhluk dalam mentaati Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi SAW pernah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan seorang mukmin yang memiliki kedua orang tua yang masih kafir yang menginginkan anaknya tersebut untuk kembali kepada kekufuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka an tusyrika bi syai'an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka," dan apabila kedua orang tuamu itu benar-benar ya sangat-sangat besar usahanya untuk membuat kamu menyekutukan Allah, menyekutukan aku kata Allah dengan sesuatu yang lain, fala tuti'huma, maka jangan kamu ikuti, jangan kamu turuti. Ya, ada sebuah keteladanan yang baik dari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in tentang hal ini. Ada salah satu sahabat yang dia ini dikenal sebagai seorang anak yang bakti dengan ibunya. Sahabat ini ya dia sudah masuk Islam, tapi dia memiliki ibu yang masih kafir. Kemudian ibunya menginginkan untuk menjadikan putranya tersebut keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si ibu ini kemudian mogok makan. Kemudian si anak ini merayu ibunya, "Wahai ibuku, makanlah. Kalau kau tidak makan kau akan sakit demikian." Tapi si ibu mengatakan, "Tidak, ya. Sampai kamu keluar dari agama Muhammad, aku baru akan makan." Kemudian si anak ini dengan tegas ya mengatakan, ini bukan dengan keras ya, tetap sopan tapi tegas. Si anak atau si sahabat ini mengatakan, ya, "Demi Allah, apabila ibu memiliki 100 nyawa dan tiap-tiap nyawa itu keluar satu demi satu dalam rangka untuk membuat saya kembali kepada agama kekufuran, maka tidak akan pernah aku kembali kepada agama kekufuran ini. Silakan ibu mau makan atau tidak, terserah ibu sekarang." Nah, begitu. Ini kaitannya dengan agama ya. Meskipun orang tua adalah orang tua kita, tapi kalau ini kaitannya dengan perkara yang haram, maka kita harus tegas dalam hal ini. Yang kita taati hanyalah Allah dalam masalah perkara-perkara demikian. Tapi Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, akan tetapi berlaku baiklah kepada keduanya dengan ya perlakuan yang layak, perlakuan yang baik sesuai dengan syariat. Ya, jangan kemudian karena kedua orang tuanya adalah kufur ya, kafir misalnya, dan memang menginginkan untuk anaknya kembali kepada kekufuran, akhirnya ya sudah kalau gitu kita putus silaturahim misalnya. Tidak boleh seperti ini. Ya. Atau kita musuhan saja sudah ya, tidak bisa seperti ini. Kita tetap harus menyambung hubungan kekerabatan kita berbuat kebaikan kepada mereka, dan tentunya seorang anak yang dalam keadaan diuji oleh Allah dalam keadaan seperti ini, maka tentunya dia berharap agar akhlak baiknya kepada kedua orang tuanya itu membuat orang tuanya sadar dan masuk ke dalam Islam. Kemudian Syekh mengatakan ya, kewajiban seorang anak
adalah melakukan seluruh jenis-jenis kebajikan kepada kedua orang tuanya, baik dengan bentuk ucapan atau perbuatan. Ya, apapun ucapan dan perbuatan yang baik yang menghadirkan keridhaan dan kecintaan orang tua, ya, sesuatu yang menyenangkan orang tua kita, maka itu adalah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Karena dalam ayat tadi Allah tidak mengkhususkan, ya, perintah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua itu dengan kebaikan tertentu. Ya, Allah tidak mengatakan berbuatlah kamu kepada kedua orang tuamu itu kebaikan berupa ngasih duit misalnya, ya, atau kebaikan tersenyum di hadapannya berkata-kata yang baik misalnya. Tapi berbentuk umum, semua bentuk kebaikan. Maka wajib bagi seorang anak untuk mencurahkan seluruh kebaikan-kebaikan, ya, yang disukai dan diridhai oleh kedua orang tuanya dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah tahrimu uquqil walidain. Yang kelima, ya, menunjukkan bahwa dalam ayat tadi kalau Allah memerintahkan untuk memenuhi hak kedua orang tua, setelah Allah taala memerintahkan manusia untuk memenuhi haknya, yang menunjukkan bahwa hak orang tua ini sangat besar kepada anaknya, maka tentu sebaliknya, ya, diharamkan untuk melakukan, ya, durhaka kepada kedua orang tua, ya, melalaikan hak-hak mereka, ya, menelantarkan kedua orang tua terutama dalam kondisi tidak sanggup untuk memenuhi, ya, kebutuhan dan keperluan mereka. Nah, ini juga sebagai bentuk uququl walidain yang harus dijauhi. Dan tentunya akan menjadi dosa yang sangat besar. Ya, bahkan para ulama menjelaskan bahwa di antara dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia, itu di antaranya adalah uququl walidain, yaitu melakukan, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah di antara dosa yang disegerakan, ya, balasannya sebelum dibalas di akhirat, yaitu dibalas di dunia ini. Tapi kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Syekh mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi apa yang dimaksud dengan menyekutukan Allah disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Ya. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang khusus hanya untuk Allah, kemudian ada orang yang berkeyakinan bahwa perkara yang khusus itu juga dimiliki oleh selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Sehingga syirik itu bisa terjadi dalam, ya, 3 perkara yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, syirik itu bisa terjadi dalam rububiyah Allah. Ya, kapan syirik itu terjadi dalam rububiyah Allah? Yaitu ketika ada orang yang berkeyakinan bahwa di alam semesta ini ada selain Allah yang memiliki kekuasaan yang bersifat mutlak layaknya Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki seperti layaknya Allah memberikan rezeki. Ada yang bisa menghidupkan dan mematikan seperti Allah menghidupkan dan mematikan. Nah, itu adalah bentuk syirik rububiyah. Ya, seperti ada sebagian, ya, orang-orang sufi ekstrim yang melakukan kesyirikan seperti ini. Ya, di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki perwakilan-perwakilan yang memiliki kekuasaan penuh untuk menguasai, ya, bagian-bagian yang ada di bumi. Seperti contoh, ada di antara mereka berkeyakinan ada wali itu yang menguasai laut. Ya, walinya Nyi Roro Kidul. Ya. Ada wali yang menguasai laut, ya, katanya apapun, ya, kekuasaan yang ada di laut itu mutlak di tangan sang wali.
Ada yang punya keyakinan seperti ini. Ada yang berkeyakinan bahwa ada wali yang ada di daratan. Semua yang di darat itu diatur sama dia. Ada yang meyakini mungkin wali itu ada yang di langit dunia. Ya, setiap apapun yang ada di langit dunia dia yang mengatur dan seterusnya. Ini semuanya adalah bentuk kesyirikan dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik itu juga bisa masuk ke dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang berkeyakinan ada orang yang memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa mengabulkan ya doa-doa hambanya, yang bisa memberikan ya, manfaat dan mudarat. Layaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan mudarat dan seterusnya. Ini hampir sama dengan syirik dalam rububiyah ya, karena masih berkaitan erat. Kemudian yang insyaallah taala akan terus kita bahas sampai selesai adalah berkaitan dengan syirik uluhiyah. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia, paling banyak penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah umat. Yaitu ketika menyamakan ibadah yang seharusnya ya dikhususkan untuk Allah itu dipersembahkan kepada selain Allah. Ya, juga dipersembahkan kepada selain Allah. Seperti contoh misalnya seseorang itu berdoa. Ya, dia berdoa kepada makhluk ya, kepada orang mati misalnya, kepada wali. Padahal kita tahu bahwa berdoa itu adalah dipersembahkan hanya untuk Allah karena doa itu termasuk ibadah. Sebagaimana Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa kita katakan bahwa doa itu termasuk intinya ibadah. Karena di situ sangat jelas sekali menampakkan kerendahan diri di hadapan zat yang kita minta dalam doa tersebut. Nah, seharusnya doa itu hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu. Tapi ada di kalangan kaum muslimin dengan alasan tawasul gitu ya. Dengan alasan berwasilah, bersarana, itu mereka datang ke kubur para wali, ke kubur orang-orang saleh, kemudian berdoa minta kepada orang-orang saleh yang mati ini. Dengan niat supaya orang-orang yang mati nanti memintakannya kepada Allah. Ini jelas kesyirikan, syirkul akbar. Kenapa? Karena ada perendahan diri di hadapan makhluk ya, di hadapan wali yang meninggal ini. Dia datang ke kuburan tersebut, dia kemudian menyampaikan hajatnya kepada si wali, meskipun niatnya nanti supaya wali tadi akan menyampaikan apa? Hajatnya kepada Allah SWT. Tapi di situ ada perendahan diri di hadapan si wali yang seharusnya perendahan diri itu hanya dipersembahkan langsung kepada Allah. Jadi semua hajat-hajatnya harus disampaikan, diutarakan kepada Allah saja. Tidak perlu untuk disampaikan kepada para wali terutama yang meninggal. Mereka meninggal dan tidak bisa merespon ya doa-doa atau keluhan-keluhan orang-orang yang ziarah kepada kuburnya tersebut. Kemudian dikatakan di sini ya, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kata syai'an di sini nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu syirku kabirahu wa saghirahu atau kabiruhu wa saghiruhu. Jadi sesuatu yang menjadi objek kesyirikan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya bentuk umum ya, yang disampaikan dalam bentuk kalimat larangan. Sehingga maksudnya di sini adalah mencakup seluruh bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, termasuk juga ya menyeluruh dengan apapun juga ya. Allah disekutukan ini adalah sesuatu perkara yang termasuk kesyirikan. Ya, karena ada sebagian orang yang berpikir, oh kalau orang itu menyekutukan Allah dengan berhala itu jelas syirik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan nabi misalnya, atau disekutukan dengan para malaikat, disekutukan dengan para wali, maka ini bukan syirik. Nah, ini tidak benar. Ya. Jadi segala sesuatu apapun makhluk yang dekat oleh Allah maupun yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun, kalau itu menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, maka ini termasuk kategori menyekutukan Allah. Tapi kemudian
Asy-Syaikh rahimahullah hafizahullah mengatakan makna tentang ayat ini, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menjalankan ibadah hanya kepadanya saja, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Wa yanhahum 'anil syirki, dan Allah melarang mereka untuk berbuat kesyirikan. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan tidak dikhususkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Jadi semua jenis ibadah wajib hanya dipersembahkan kepada Allah. Tidak boleh dipersembahkan kepada Allah dan juga kepada selainnya. Ya, jadi Allah SWT tidak khususkan ibadah ini saja yang harus dipersembahkan kepada Allah. Kalau yang ini boleh dengan yang lain. Ada sebagian orang mengatakan kalau sholat ya jelas, kalau sholat itu hanya untuk Allah. Tapi kalau berdoa bolehlah dia tawassul kepada yang lain. Dia minta-minta kepada yang lain dengan niat supaya yang lain itu menyampaikan doanya kepada Allah. Bahkan wala'iyadzubillah sampai mereka itu ada yang berhujjah ya, dengan hujjah yang batil. Mereka mengatakan, ya kita ini kan cari wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya supaya doa kita benar-benar sampai kepada Allah. Benar-benar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini siapa? Kita ini kan orang yang kotor, sedangkan para wali orang yang suci, misal begitu. Sama dengan kata mereka, kita ini nggak dikenal sama Pak Presiden, atau kita nggak punya kedudukan ya di sisi Pak Presiden. Ketika kita memiliki hajat kebutuhan kepada Pak Presiden, maka kita perlu untuk memiliki kenalan orang-orang yang dekat dengan Pak Presiden. Kita minta ya atau wasilah kepada mereka, ya, ke Pak Menteri misalnya, ya, seperti Pak Menteri misalnya, ya. Ada seseorang misalnya datang ke Pak Menteri kemudian mengatakan, wahai Pak Menteri, saya punya hajat demikian-demikian dengan Pak Presiden. Ya, saya minta kepada Anda ya untuk menyampaikan permintaan saya kepada Pak Presiden. Nah ini adalah hujah yang batil. Kenapa? Karena presiden itu manusia biasa. Dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengenal seluruh rakyatnya, tidak bisa. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengenal seluruh makhluknya. Allah mengetahui seluruh makhluknya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu dimintain sesuatu, Allah tidak membutuhkan perantara-perantara dari makhluknya. Ya, cukup makhluknya tersebut minta langsung kepada Allah. Allah dengar, Allah tahu, Allah Maha mengabulkan doa-doa. Ya. Maka manakala seseorang itu berkeyakinan bahwa perlunya kita meminta kepada para wali dan orang-orang saleh yang telah meninggal ya untuk supaya doa kita disampaikan kepada Allah SWT, ini adalah perkara yang mengandung kesyirikan. Kemudian ya Syekh menjelaskan di sini la du'aan wala salatan wala ghairahuma, ya, baik itu doa, salat dan selain keduanya wajib untuk dipersembahkan kepada Allah. Liya'ummal amru jami'an wa'il ibadah wa lam yakhussa naw'an min anwa'i syirki liya'umman nahyu jami'an wa'i syirki. Ya. Ini disebabkan karena perintah beribadah kepada Allah itu bentuknya perintah yang bersifat umum kepada seluruh makhluk untuk melakukan seluruh jenis ibadah. Dan Allah tidak mengkhususkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah tertentu yang tidak boleh dilakukan kesyirikan di dalamnya. Dan Allah SWT juga mengumumkan, ya, menyatakan secara umum bahwa seluruh jenis syirik, baik yang besar, yang kecil, yang tersembunyi maupun terang-terangan, semuanya adalah perkara yang dilarang. Tapi insyaallah untuk kelanjutan dari penjelasan Syekh dalam ayat ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.